lebih jago di sosmed berarti ya. Yeah. Tapi masih ada yang lebih jago. With the first pick in the debut, Team Vincent select. Welcome back to Goku Talks. Perkenalkan gue dengan Keldes. Terus di sana ada Vincent, ada Kodiki, sama kita kedatangan satu tamu. Namanya? Lala. Namanya? Si Caca di belakang. Cacanya di belakang. Pinky Mickey, Dipsy, Lalapo. Ya Darren. Namanya Darren. Gitu. Hari ini kita mau membahas tentang SSBL Combine cowok sama Women SSBL. Oke, mungkin kita mulai dari Combine dulu ya. Kira-kira surprise dari Combine tahun ini apa? SMA 16. SMA 16. Iya sih, nggak ada yang expect. Apalagi kan kalau di awal kita bagi pool kan dia di grup neraka. SMA 1, SMA 16, Body Dharma. Itu kan grup yang menurut kita kan prediction kita kan Body Dharma dengan pool neraka itu pool neraka. Ya. Ternyata kan SMA 16 yang first seed gitu. Nah, itu kan yang lumayan kaget sih. Pas kita sampai dia ternyata SMA 16 yang menang gitu. Surprise keduanya Body Dharma. Ternyata Tuh. Nggak sesuai. Padahal materinya bagus, materinya oke lah, bisa main semua gitu kan. Dibanding sama beberapa tim yang mungkin masih mengandalkan 1-2 orang aja, ini Body Dharma lebih oke. Cuma ya. Tapi kayaknya lebih jago di sosmed berarti ya. Tapi masih ada yang lebih jago. Sekolah global. Tapi kan akhirnya ada satu pemain dari sekolah global yang akhirnya step up gitu. Wih, benar. Cewek lagi. Cewek lagi ya. Ini cewek-ceweknya lebih jago daripada yang cowok. Oh. Nice. Sama Semansa sih sebenarnya surprise yang agak mengecewakan sih. Kalau Semansa ya. kan tiap tahun gitu. Tidak begitu surprise juga lah. kok jadi malah roasting. Aku sih Semanti sih. Semansa Batam ya maksudnya, bukan Semansa Pinang ya. Semansa Pinang kan nggak ikut. Semansa Pinang nggak ikut ya. Semanti mantap ah. Oh ya. Semanti ya. Semanti bagus. Nice. Akhirnya nggak cuma 1-2 orang yang main. Solid itu ya bagus. Semanti sih bagus. Fortunatus, wes. Jago tahun ini. Tolong Eliandra jangan banyak berantem, nanti kena skor. Oke, end up di Combine yang berhasil lolos ke regular season. Ada SMA 3, ada Harapan Utama, ada Kartini, sama tahun ini kita kedatangan tamu baru yaitu SMA 4. Forza for Lions. Ya. SMA 4, keren. Gitu. Tahun ini Combine kayaknya yang paling berbeda itu negeri ya. Ya, negeri bagus. banyak improve gitu. Dibandingin kita kan udah tahun ketiga kan. Tahun pertama dengan tahun kedua aja improvementnya lumayan bagus. Yang untuk tahun ketiga ya lumayan kaget sih, walaupun ada beberapa sekolah yang ya begitu-begitu aja. Tapi yang lain improve banyak gitu. Oke. Nah, satu lagi. Surprise Combine Avatar. Ya itu keren. Dia komen di post. I'm the A. Nice. Shout out untuk Eng. Keren. Kalau kita ada celebrity game harus ngajak dia. Oke. Eng kan airbender kan, dia ballbender berarti. Itu mencerminkan bahwa sebenarnya Combine, biarpun itu hanya Combine, tapi itu tetap diliatin sama semua anak-anak pemain basket. Gitu. Itu mana mungkin lu di sekolah ada rambut kayak gini kan nggak mungkin gitu. Itu pasti gimmick buat Combine gitu. Jadi sekarang
setelah combine rambutnya gimana tuh? Jadi botak ya? Aku rasa sih botak. Botak abis itu. Itu habis Atau combine, cuman ngilangin ininya aja. habis combine minggu Minggu malamnya langsung langsung pangkas. gampang. Nice. Ya mungkin itu. Jadi tamu baru kita SMA 4 karena SMA 1 Tanjung Pinang tidak bisa mengikuti di tahun ini. Ya, jadi oke lah gitu. Bagus SMA sih. 4. Bagus sih. Perwakilan Bagus dari kok negeri. SMA 4 bagus. main. Ya. Ada beberapa pemain yang saya kenal gitu. Ya, bagus lah gitu. Oke, mungkin combine sampai sana aja lah. Kita nggak usah bahas terlalu banyak gitu. Nanti kita baru lihat di regular seasonnya seperti apa gitu. Nah, yang pengen aku bahas yang kali ini itu tahun ini kita milestone yang terbaik lah sejauh ini ya. Kalau Coach Deon kan di tahun pertama kan minta gimana kalau misalnya ada tim cewek gitu loh. Tim cewek kan kalau ada tim cewek kan bagus gitu. Maksudnya ada pertandingan liga cewek kan bagus gitu. Nah, kali ini kita realisasikan gitu. Nah, itu namanya Women Sanford Student Basketball League atau WSBL gitu. Nah, kira-kira kenapa kita pilih like women gitu? Kenapa pilih women? Mungkin pertama menyentuh market baru lah ya. Sama peminat basket di kalangan siswi juga bagus. Bagus. Nah, gitu. Nah, ada yang sedikit berbeda nih di WSSBL bahwa WSSBL itu tidak daftar berdasarkan sekolah. Didaftar berdasarkan individual. Nah, kenapa kita pilih format seperti ini? Ya, kalau sekolah Yos lawan Yos dong. Yos lawan Yos. lawan Yos. Kalau enggak Yos Lawan lawan Mondial. Yos lawan dia. Kan Iya. gimana ya? Kayak kalau yang cewek mungkin pemainnya kan banyak. Tapi kan kalau mau dibilang materi paling bagus kan sebenarnya Yos Sudarso. Terlalu Kita- banyak materi ya. gitu loh, Mas. Banyak layer gitu ya. Iya sih. Kalau Gitu. buktinya kan kita lihat di combine kan banyak yang daftar sekolah banyak sebenarnya. Hmm. Ada yang dari global, tapi kan ya global cuma satu orang gitu. Iya. Atau yang dari sekolah yang lain gitu mungkin berdua. Yang dari Semansa Pinangnya cuma satu. Satu apa dua? Satu atau dua gitu. Iya sih. Hmm. Total kita ada berapa yang daftar ya? 78 78. 79 ya. 79 ya? yang on the day yang datang gitu. 79 pemain yang daftar, kita hanya pilih 48. Bedanya dengan All Star tahun lalu adalah di combine untuk All Star tahun lalu kita ada 30 berapa yang datang ya? 31 yang datang. Semuanya kita libatkan karena itu tahun pertama gitu. Nah, untuk tahun ini karena harus fokus di regular season, jadi kita hanya pilih 48 untuk dibagi ke 4 tim gitu. Nah, mungkin harus kita jelaskan sedikit. Sistem draft itu gimana sih? Gitu. Nah, ini kan berbeda nih kan. Kan bukan daftar per tim, daftarnya per individual. Kita harus pilih 48 pemain, habis itu kita harus draft. Kira-kira sistem draft itu gimana sih? Mungkin Mungkin kita bahasnya dijelasin nih. harus mulai dari combine dulu. Kenapa kita bikin combine? Sebenarnya combine Saya tambah sedikit sebelum kita lanjut. Combine itu di SSBL bukan di SSBL, di NBA juga begitu. Combine itu artinya seleksi. Jadi jangan nanya lagi apa kayak combine itu itu ngapain? itu apa. Combine itu Terus kita apa? sudah masuk ke mau draft masih nanya ini masih seleksi ya atau kan kayak intinya combine itu seleksi. Kalau cowok kan kita seleksi untuk sekolah per sekolah. Kalau cewek kita seleksinya per Individu. pemain. Ya. Jadi ketika draft itu sudah name list yang sudah final, kita cuma bagi tim. Oke, lanjut. Mungkin sedikit perbedaan dari NBA dengan kita kan. Kalau NBA kan combine itu ibaratkan kayak asesmen langsung dari para scout gitu. Oh iya. Nah, kalau di eliminasinya itu saat draft. Makanya ada yang namanya undrafted gitu. Kalau di kita kan kita combine asesmen langsung eliminasi. Nah, bedanya di situ aja sih. Oh, sama bedanya kan
pada saat mereka scouting di NBA ya, pada saat mereka scouting kan semua tim itu kan langsung bisa menyaksikan, oh misalkan tahun ini nih Bronny masuk dipilih sama Lakers gitu kan. Tapi kan sebelum itu kan dia masih latihan lagi entah sama siapa, entah sama tim apa, entah sama tim apa. Jadi kira-kira tim NBA itu pada saat mereka scouting, mereka kira-kira sudah tahu mau lihat pemain ini, nanti diajak latihan bareng dulu gitu. Kalau kita kan kita langsung oke, di pool. Nah, kita lihat sendiri gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang combine. Combine tahun ini kan yang untuk women kan ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita ibaratkan kayak NBA gitu. Jadi kita ada drill lari, dribble, shooting dan lain-lain gitu. Fundamental ya. Ya. Untuk tahun ini kan kita tidak ada part itulah. Jadi kan kita langsung game gitu. Play. Nah, jadi kenapa kita pilih langsung game selain dari waktu ya, kedua itu karena kalau di game itu baru benar-benar kelihatan skill setnya itu seperti apa. Karena Iya sih. banyak pemain yang team player, bukan skill individunya yang bagus gitu, tapi team player. Buktinya kita first round kan ada beberapa team player yang lolos gitu. Oh iya. Kurang lebih dari situ. Nah, combine itu dari 79 kita hanya pilih 48 itu melalui asesmen dari kita, dari internal kita gitu. Dari internal. Nah, dari internal kita lihat skill mereka sampai mana ya, karena menurut kita pribadi yang 79 yang tersortir itu kan 48. Ya emang 48 ini yang paling Terbaik. Worthy. paling worthy yang untuk lolos gitu. Nah, baru masuknya ke draft. Nah, mungkin draft bisa dijelasin sama rekan-rekan yang lain. Oke, jadi berarti kan combine kita pilih 48 on the spot. 2 hari kemudian kita langsung Draft. ajak draft. Mungkin sebelum itu pertanyaannya pada saat combine scoutingnya bagaimana? Nah, 4 coach ini kita ajak untuk hadir, untuk lihat langsung gitu. Mereka juga bisa memilih, oke, pemain ini bagus, pemain ini oke, worthy dan lain-lain gitu. Jadi coachesnya itu sudah diajak untuk lihat semua pemain yang daftar, yang kita libatkan di combine, baru nanti mereka bisa tahu, oh kira-kira nanti gue mau draft siapa ya gitu. Oke, nah draft itu gimana sih? Oke, untuk draft sebenarnya kita juga mimik NBA ya. Jadi kemarin juga ada yang nanya kayak apa arti lottery pick. Sebenarnya kan lottery kan artinya undian. Yeah. Kalau di NBA 14 tim ketika draft itu 14 tim pertama itu bukan cabut undi sih, tapi kayak mereka kayak roulette gitu. ya. Mungkin perlu dijelaskan kenapa 14. Karena 14 ini yang tidak masuk playoff. Jadi Oke, kan Placement NBA yang terbawah. Eastern Conference 8, Western Conference 8. Sisanya kan 14 tim. Nah, 14 tim ini cabut undi untuk pick pemain yang menurut mereka tahun ini top gitu. Makanya 14 ini rebut-rebutan mau first pick mau gitu. Record yang terendah odds-nya lebih tinggi. Ya, mungkin sedikit tambahan kalau misalkan pada saat nonton NBA atau nonton highlightnya NBA atau mungkin baca di komen-komen NBA yang ada bahasa ngetank lagi tank. Nah, itu kayak misalkan Spurs mau draft Wemby, jadi mau nggak mau mereka harus bikin rekor mereka seolah-olah jelek lah gitu supaya odds mereka untuk bisa dapat first pick itu tinggi gitu. Oke, lanjut. Oke, terus kan karena kita tahun ini pertama kali, jadi tim itu baru dibuat, tidak ada record, tidak ada tim profile, tidak ada roster, semua tidak ada. Jadi sebenarnya tahun ini 1 sampai 48 itu bisa dibilang cabut undi sih. Gitu. Cuman kita perkenalkan sistem lottery pick ini dulu karena tahun depan 1 sampai 14 ini benar-benar lottery pick. 15 sampai 48 berarti. Itu tahun depan 14 ya lottery pick. Sorry, 12. Tahun ini 12. 1 sampai 12 itu lottery pick. Benar-benar kita cabut undi. Artinya Jadi 3 pemain teratas di setiap tim tersebut. Nah, gitu. Itu lottery pick. Contohnya misalkan tim Ade, tim Billy, tim Johnny, tim Sunny kan cabut undi. Nah, bisa aja kan tahun ini 1 2 3 4 terus 4 3 2 1. Bisa aja tahun depan 1 1 1 2 3 4 gitu.
kita nggak tahu itu kan ini benar-benar cabut undi gitu. Terus Jadi rekor yang paling rendah oddsnya lebih tinggi ya. ya harusnya sih gitu ya, ini harus dikaji lagi caranya gimana bikin odds gitu. Terus kan setelah 12, 13 sampai 48 itu ya urutan, tapi dari record Standing Terendah. rendah dari standing. dari standings. Jadi seats keempat pasti dapat standing pertama di 13th pick gitu. Ya, Oke. Nah, terus mungkin ini disclaimer sedikit kenapa kita harus shoot live draft gitu. Nah, mungkin pertama karena kita mimik NBA juga seperti biasa gitu kan. Tapi itu juga untuk menunjukkan transparansi antara penyelenggara, panitia, coaches dan pemain. ya. Supaya ini transparan. Mereka memang langsung on the spot kok. Mereka tidak tahu siapa yang dapat first pick, siapa yang dapat second pick. Mereka juga tidak tahu kalau rencana mereka ternyata gagal karena si siapa diambil sama siapa gitu loh. Nah, makanya pada saat kalau nonton itu waktu 1 menit untuk mereka mikir itu benar-benar mereka mikir itu. Nah gitu. Karena kan sebenarnya kan masing-masing coaches saya rasa pasti udah ada mock draftnya masing-masing. Kira-kira kan sudah ada. 12 gue mau pilih siapa nih, gitu kan. Nah, di saat apalagi kalau ada yang mungkin ada prepare sampai 2 alternatif. Tapi ternyata 2 alternatifnya juga dipilih. Nah, itu Coach Jojo banyak gitu, Coach Jojo. Aduh, saya mau pilih itu, aduh. Lucu itu. Dan ini kan juga melatih coaches berimprovisasi memilih pemain gitu saat. Karena kan masing-masing coach pasti ada mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin ada playstyle sendiri gitu. Mungkin ada yang mau main, ya mungkin saya mau fokusnya ke pola, atau mungkin saya mau fokusnya ya kayak Mike D'Antoni 7 seconds possession gitu. Jadi main cepat gitu. Nah kalau main cepat dengan main pola kan otomatis kan player profile-nya beda. Iya. Nah mungkin itu yang mereka analis saya mungkin seperti itu. Disesuaikan dengan preferensi mereka masing-masing ya. Mereka mau main seperti apa. Oke. Sama satu lagi ya mungkin banyak nggak ngerti yang first round, second round gitu untuk draft. Kenapa ada yang di second round, kenapa ada yang di first round gitu. Kenapa harus dibagi roundnya? Ya, kenapa ada first round, second round gitu. Kalau seperti di NBA kan rata-rata kan kalau first round, second round itu kan mereka analisa dari combine kalau nggak salah. Jadi combine skor yang terbagus siapa, potensial yang paling bagus siapa, biasanya di first round. Second round yang agak kurang gitu. Kita kurang lebih sama. First round itu yang dimana kita pilih pemain-pemain yang menonjol. Setengah yang lebih menonjol lah. Gitu. 24 lagi yang mungkin tidak terlalu menonjol. Gitu. Tapi itu tidak berarti apa-apa gitu. Iya, tidak berarti apa-apa. Mungkin karena, kebetulan pas combine mainnya jelek. Ya, karena ujung-ujungnya kan tergantung bagaimana performa mereka di lapangan gitu. Mungkin lu scoringnya kurang gitu kan. Tapi defense-nya bagus, gitu kan. Gitu. Ini juga sebenarnya ini saya pengen mungkin bukan advice lah ya, tapi ini menurut saya gitu. Kayak kalau SSBL kan kita bukan kayak Popda, bukan kayak Poprov atau bahkan PON gitu kan, seleksi untuk mewakilkan ibaratnya daerah inilah untuk bersaing kan di luar. Jadi kan sebenarnya tingkat kayak bukan kompetitif sih, tapi kayak pengen menangnya itu menurut saya tidak setinggi ini mungkin ya. Cuma SSBL kayak yang saya pengen sampaikan itu kayak ini seleksi itu ya begitu gitu, kayak waktu terbatas, yang datang rame gitu. Jadi gimana caranya kalian itu menonjol dalam waktu, kan kita 10 menit aja satu game. Gimana caranya kalian bisa menonjol di 10 menit ini? Itu ya seleksi gitu. Jadi kalau saya lah ya, kemarin saya menilainya itu kayak kan kita bukan cari, kalau pemikiran saya kita bukan cari yang harus menang, tapi kayak SSBL itu kan kayak kayak pengembangan lah untuk anak-anak ini kan. Jadi mungkin saya pilihnya ini walaupun skillnya kurang begitu bagus, tapi dia bagus, sadar di lapangan, kayak ada lah, kelihatan lah kayak mungkin ada unsur leadershipnya gitu-gitu kan. Jadi ini yang saya lihat gitu, karena
ya saya bukan cari tim pemain yang harus menang. Ini kan tujuan saya pribadi sih pengennya anak-anak ini ikut SSBL itu ada self development gitu loh. Jadi ya lain kali kalau ada kesempatan ikut seleksi, ikut apa ya harus diingat seleksi ya begitu. Jadi kalau performa kamu hari itu jelek ya yang dinilai ya hari itu kayak contohnya kita berempat kan jarang nonton Yang game yang di luar ya. gitu. Jadi kita sebenarnya benar-benar tidak kenal mereka. Kita kenal mereka dari mana? Ya, dari Dari 10 combine. menit itu. Gitu. Kita langsung lihat oh, mungkin ini bagus, ini nggak bagus, ini bagus. Gitu doang. Jadi seleksi ya se-cruel itu loh gitu. Nah, jadi sebelum seleksi harus persiapan dulu, apalagi kalau yang membawa nama apa kayak pop dalam gini itu tekanannya lebih ya besar. kan itu memang benar-benar dibangun untuk cari menang. Ya. Ya seleksi seperti audisi lah, Nah, kurang lebih begitu. ya betul. Tapi ya benar apa kata Ko Vincent gitu. Kayak kita SSBL itu lebih ke basketball secara overall gitu loh. Karena tidak pungkiri namanya juga combine gitu kan. Sama gitu, banyak yang maruk gitu, gak mau pas. Ya kan, adalah beberapa yang sebenarnya Ya, dia mainnya ada. bagus gitu, tapi dia nggak mau pas karena dia pengen lebih menonjol. Menonjol. Yang akhirnya sebenarnya untuk Menurunkan dia punya untuk tim dia 5 orang yang bermain ini secara menyeluruh itu tidak bagus gitu loh. Jadi lebih ke itu sih. Jadi bukan hanya dari ability of kamu scoring, tapi sebenarnya dari defense, ya kan, dari leadership yang tadi dibilang gitu. Itu semuanya juga dinilai Dinilai. gitu. Attitude. Ya kan, misalnya lu jago tapi banyak remehin orang, ya untungnya sih di combine cewek sih nggak ada yang gitu ya. Cuma ya itu harus ditekankan gitu. Kalau main basket bukan sendiri lah gitu. Ya, Main basket bukan itu tim game. gitu. Masing-masing player ada role masing-masing lah. Iya. Kan begitu. Oke, jadi kita oke, sebelum itu kan ada 4 coaches yang datang. Benar nggak? Ada 4 coaches, masing-masing coaches punya asisten coach masing-masing gitu loh. Oke, mungkin bisa dijelasin itu 4 coaches itu dasarnya dari mana sih? Gitu lah. Oke, jadi sebenarnya kita pengennya itu kayak pelatih-pelatih yang belum terlibat di SSBL. Pelatih maupun Asisten asisten pelatih. ya. Kenapa? Karena kita pengennya Menjangkau lebih banyak. lebih banyak orang yang terlibat Ya. gitu. Jadi lebih banyak orang yang experience kayak oh di SSBL itu Seperti ini. vibes-nya seperti apa, mainnya seperti apa gitulah. Terus kan awalnya kan kita ada buka registrasi di yang daftar Coach Joni, Coach Sani. Ya, terus kita ada approach ke Coach Alex juga. Tapi kan nggak Coach bisa. Alex Bas ya gitu. Ya. Nah, karena berhalangan jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadinya ya begitulah hasil terakhirnya kan jadinya Coach Sony Coach Coach Ade, Coach Sani, Billy. Coach Ade, Coach Billy sama itu. Sebenarnya secara tidak langsung pun itu 4 coaches itu sudah merepresentasikan 4 klub bola Ya. basket di Beda, ya. di Batam gitu loh. Kalau Joni kan sama Namas. Namas gitu. Asisten coachnya itu kan juga Namas gitu. Terus Sani sama Olive juga dari AP. AP Ya. gitu loh. Terus Coach Ade sama asisten coach Sony itu dari MJ Academy ya. Sama satu lagi Coach Billy. Coach Billy itu mungkin ya dia banyak sekarang aktif di MJ Academy ya. Tapi sebenarnya secara depth itu dia lebih banyak tahu pemain-pemain Yos, Raja pemain-pemain Wali. Raja Wali gitu. Iya. Dan kebetulan asisten coachnya itu juga Raja pemain Wali. Raja Raja Wali. Wali. Jadi secara tidak langsung ini sudah 4 representasi Dari klub yang dari berbeda. klub cewek di Batam gitu loh. Ya, itu sih bagus gitu. Oke, mungkin kita harus bahas first pick. Oh. Ya, first pick. Ya, first pick itu siapa namanya? Brigita. Brigita. Brigita Lee. Mungkin sedikit introduction Brigita Lee ini pemain SMP kelas 3 ya kan, kalau nggak salah satu-satunya yang di dalam combine ya, pemain SMP. Kalau lihat dari data sih cuma satu sih yang SMP. Cuma satu ya. Gitu.
Jadi Brigitte Lee inilah yang di pick yang di pick paling pertama dari 48 player pool. Artinya dia orang yang paling pertama dipilih oleh coaches dari 79 orang Ya. yang Ya. ikut seleksi combine. Nah, gimana tanggapannya terhadap Brigitte Lee? Gita. Siapa mau jawab dulu? Brigitte. Kalau aku sih setuju ya. Deket. Kalau aku sih setuju sama Brigitte Lee. First pick kenapa? Dari skill bagus. Size juga nggak kecil. Walaupun dia masih SMP tapi beda lah sama dia di lapangan tuh ada aura yang berbeda. Aura yang berbeda. Aura ya. Aura. Kayak berbeda lah di lapangan tuh kelihatan gitu. Dia bolanya jalan. Oke. Kalau menurut saya sih lumayan historik untuk SSBL juga dan WSSBL gitu. Kita kan draft pertama. Ini Women SSBL pertama juga. Dan kebetulan yang dipilih itu mungkin satu-satunya yang bakal seterusnya ya. Satu-satunya pemain SMP, pemain termuda yang dipilih sebagai first pick gitu. Iya sih. Ini lumayan historik gitu. Mungkin ke 5 tahun ke depan mungkin nggak ada lagi yang Begini gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya pas banget. First pick-nya itu kebetulan ya si Brigitte gitu. Dan ya skill set-nya juga ya membuktikan dia Iya sih. worthy gitu. Top 3. Buktinya dia top 1 gitu. Bukan top 3 gitu. Dari first pick masing-masing tim kan ada Brigitte, ada Karen, ada Sherlyn, sama ada Joylyn ya. Kira-kira Brigitte yang paling pertama itu worthy nggak ya? Kalau saya sih sangat worthy. Sangat worthy. Menurut saya. Iya sih. Sebenarnya dari draft itu kita expect lebih ya. Gitu. Kita expect-nya ada trade. Makanya kalau off camera atau off mic itu saya tanya sama coaches terus, coach ada trade nggak? Ada trade nggak? Ada trade nggak? Karena bayangin ya gitu, oh si A sudah di pick di posisi ini sama tim ini sama tim ini sama tim ini, mendadak pada saat di tengah-tengah jalan itu ada Ditukar. trade gitu. Yo ada trade lu dipindahin ke sana gitu. Oh gitu kan pasti seru gitu. Tapi nggak ada. Iya, sampai trade deadline belum ada gitu. Mungkin tahun depan Masih lah ya. tahun pertama, Iya. tahun pertama mungkin masih kayak Ya, mungkin ya. Atau mungkin masih ada yang agak segan gitu. Segan sih ada lah. Segan lah ya. Gitu. Kayak sebenarnya ya kita introduce method kayak gitu kan kebanyakan orang juga tidak familiar gitu. Jadi kayak kenapa first pick itu kayak sebenarnya itu wow banget gitu kalau di benar-benar dipikir ya, apa terutama kalau pemain putri gitu. Kalau pemain putra masih ada kemungkinan karena di IBL contohnya itu kan liga profesional lah yang kita yang kita ada kemungkinan bisa nyampai gitu. Kalian bakal dipanggil namanya. Ada kemungkinan dipanggil. Tapi kalau untuk putri mungkin seumur hidup ini ya cuma sekali ini kalian dipanggil kayak gitu. Kayak pengalaman begitu ya cuma sekali ini. Ya, kecuali kedepannya ada mungkin kalian kuliah atau apa ada sistem yang sistem sama begitu lagi lah ya. Tapi kan untuk sekarang ya Belum ada saat ini. kemungkinan besar ya cuma sekali ini seumur hidup gitu. Dan kayak dari segitu banyak orang yang daftar yang datang yang seleksi ini dan kamu dipanggil pertama itu kan kayak bukan pride sih ya, tapi kayak kamu dipercayakan oleh pelatih, mau dari talent kah, skill kah, atau potensial dari intinya dari unsur mana aja yang dia evaluasi dan menurut dia kamu paling worthy untuk jadi nomor 1 gitu. Wah itu kalau dulu aku ada kesempatan kayak gitu ya, ini ya wah saya sumpah bangga kali. Bangga pasti bang. Iya sih gitu. Mungkin harus kita jelasin yang untuk kenapa draft tahun pertama ini sangat spesial. Karena untuk tahun kedua itu kan kita tetap bakal ada draft dengan combine. Tapi kan masing-masing tim ada opsi untuk keep player mereka masing-masing kan. Iya. Nah, maksud saya itu Lebih pasti ke, yang bukan di-keep. opsi, lebih ke wajib keep player masing-masing, tapi tidak ada ada maximal numbernya, tapi tidak ada minimum Minimum. number gitu.
Jadi harus di keep. Tujuan di keep apa sih? Gitu. Tujuan di keep sebenarnya untuk tetap pakai Identitinya. Core-nya. identitas Ya, tim ini tetap ada. ya. Contohnya tahun ini kenapa tidak bisa trade? Karena sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu ya bisa Sama dibilang, first pick. ya sebenarnya sama-sama first pick Ya. gitu. Karena tim ini ya mungkin pelatihnya langsung melihat dia, oh saya mau bangun tim around pemain ini kayak gitu. Tahun depan kan sudah ada pemain yang pada timnya kan sudah ada mungkin 8 pemain. Dari setiap pelatih itu bisa melihat mengkaji juga kayak oh lawan dia butuh pemain seperti apa, posisi apa, dan draft tahun depan yang poolnya ada siapa, oh ya mungkin yang dia target siapa gitu. Nah mungkin nggak saya ada chip untuk trade dengan dia, kan saya tahu dia maunya apa gitu, contohnya gitu. Jadi kan kayak gini kan ya ada tim profile dan identitas tim ini ya berjalan terus gitu, nggak tiap tahun berubah terus gitu. Nah, Nah, ibaratkan kayak ada franchise playernya gitu. ya Makanya wajib gitu. Lagi pula kalau misalkan pemain ini benar-benar bagus, misalnya kayak Gita, gue rasa si coach Ade nggak mungkin trade gitu. Dia pasti kecuali mau ada- bangun orang ini nah gitu. contohnya Coach Ade sudah ada Brigita kan. Nah, next yang dia keep siapa lagi gitu. Nah tahun depan yang dia incar bukan pemain yang benar-benar paling top lagi misalnya, yang dia incar ya pemain yang bisa fit in dengan pemain-pemain mainnya, ini, iya. pemain yang ada sekarang gitu. Ya. Jadi mungkin ini juga tujuan kenapa kita bikin draft ya gitu ya. Kita punya 48 pemain dari sekolah yang sangat berbeda sekali ya semua ya. Semua di blend in satu sama lain, membela grup sendiri, membela tim sendiri. Jadi itu juga sebenarnya sebuah ujian buat coaches juga. Kita istilahnya kita menguji lah. Kita menguji kemampuan lu nge-coach sampai mana sih gitu. Ya kan, dengan roster yang sekian gimana sih gitu. Dengan roster yang mungkin kurang ya kan. Nah, terus improvise-nya bagaimana gitu. Itu juga tujuan yang kita sebenarnya kenapa kita Justru ini mereka bukan cuman coach saja loh. Mereka jadi GM. Sekali Ya, owner gitu. Semua. Jadi semuanya mereka harus ngerti gitu. Jadi sebenarnya mereka kalau misalnya contohnya untuk tahun ini misalnya oke, mungkin ada yang berpendapat kayak oh tim ini kayak kurang nih dibandingin 3 tim yang lainnya gitu. Sebenarnya mungkin itu bagian dari strategi juga. Mungkin dia ya sama. Ini bedanya ini dengan SSBL. SSBL kan rotasi pemainnya itu bakal tergantung sekolah tersebut gitu. Kalau ini kan nggak, tergantung pool playernya Ya. gimana. tergantung Nah, pool jadi player. misalnya kayak tahun ini misalnya mungkin mereka mikir, oke mungkin player yang saya dapat segini aja. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya tank untuk tahun ini. Ya, tahun bisa depan di-tank kemungkinan- tahun ini. Tahun depan kemungkinan saya bakal dapat pemain yang saya nggak dapat kesempatan pilih di tahun ini gitu. Itu kan kita tidak tahu. Ya. Jadi bisa jadi tahun depan ya top dog-nya lain beda lagi. Ya, Bukan yang seperti tahun ini gitu. Lagi Oke. pula sebenarnya dari combine 2 jam di mana masing-masing pemain mungkin ada mayoritas pemain yang sebenarnya hanya main 10 menit aja. Ya kan? Sebenarnya kita nggak mungkin bisa melihat apa-apa gitu. Jadi ya yang paling bisa dibuktikan ya nanti pada saat di season gitu. Pada saat di season gitu. Oke, nah, sekarang kan 4 tim sudah ada, ya kan? 4 coaches, 4 tim sudah ada, masing-masing player sudah ada. Oke, kita boleh perkenalkan tim-tim ini. Tim first pick itu AD ya. Tim AD itu namanya? Ghost Riders, G Riders, G-Riders. G-Riders, Ghost Rider. Yeah, welcome to the club. Welcome to the league, sorry. Terus second pick itu Tim Sunny. Tim Sunny itu Sunny itu tim Shine. Shine. Yeah, welcome to the league. Terus tim Johnny, Joes. Joes, JAWS, tapi bukan bukan Joes Saya itu. Ya, juga tapi nggak artinya ngerti Joes gitu. Joesnya apa gitu. Kalau kata Daniel sih dari Sigma ya. Gini. Nggak ngerti apa artinya. Oke, yang terakhir tim Billy namanya Aces. Aces. Aces.
Keren. Aces, spades, ace. Gitu. Keren. Welcome to the league. Jadi harapan kita sebagai penyelenggara sangat tinggi ya terhadap 4 tim ini karena 4 tim inilah yang dibentuk untuk WSSBL gitu loh. Tahun depan juga 4 tim ini. Ya, Tahun depannya lagi juga 4 tim ini gitu loh. 4 tim ini sudah permanen. Sudah permanen. Jadi cuma privilege tahun ini aja. Mm-mm. Pelatih, pemain, roster itu bisa diskusi kayak mau nama timnya apa, mau colorway-nya. Tahun depan ya berlanjut terus. Pokoknya tim record lah, Dan lain-lain. colorway lah, nama lah, semua sudah permanen. Basically sama lah dengan tim SSBL, cowok gitu. Iya. Sama dengan SSBL cowok gitu. Jadi ini sudah masuk ke dalam buku catatan, buku sejarah. Nah, kalian lah yang ngisi gitu. Ya, jadi 4 tim ini ya kita gimana ya, kayak menulis cerita lah, legacy Ya, 4 tim ya, ini gitu. legacy gitu. Oke, harapan kita sangat tinggi. Kalian latihan ya, terus bangun team building ya, walaupun mungkin di luar klubnya beda-beda, sekolahnya juga beda-beda. Nah, disinilah kalian diuji untuk bisa menjadi sebuah tim yang baik gitu. Karena nanti pada saat kalian keluar udah di society, udah kerja, Ya. ya kayak gitu, lu juga blend in sama orang-orang yang kalau nggak Baru, kenal gitu. Ya, ini juga menurut saya pencapaian yang luar biasa dari SSBL gitu. Kayak kemarin saya lihat sendiri gitu. Dalam waktu 10 menit, 2 jam lah. Pemain-pemain tidak kenal langsung kenalan. Gitu. Namanya siapa karena langsung main satu tim Iya. gitu kan. Dan, kayak kalau biasanya main per sekolah kan mereka Udah ya ngerti sudah lah. sama teman-teman sendiri gitu. Kalau ini kan dipaksa untuk main Ya. dengan orang yang tidak kenal. Ya, gitu. Nah, ini kayak menurut saya ya kalau di dunia nyata setelah kalian lulus sekolah, dunianya Begini. ya Nyata ya, begitu. begini. Memang Jadi begini. gimana? Jadi mereka tuh dilatih dari sekarang gitu loh. Kayak menurut saya ini pencapaian yang menurut saya paling puas lah gitu lihatnya. Pelatih ini ya, adaptability lah ya. Ya, Ya. betul. Oke, mungkin kita harus bahas sistem WSSBL seperti apa. Oke, siapa yang mau mulai? Sistem Mungkin saya bahas pertandingannya. Seasonnya lah ya. Seasonnya boleh. Seasonnya ya mulai dari week 4. Week 4 itu kalau nggak salah tanggal 13. 12 Lepas itu sebelum kita mid Season season tour. Mid season tour. sebelum mid season Ya. tour. Ini week 4. Jadi tim Women SSBL ini akan bertanding mulai dari week 4 sampai week 9. Jadwalnya akan mengikuti jadwal yang SSBL. Jam Kalau misalnya SSBL ada off, WSSBL juga off. Oh ya. Di Sabtu Jam jam 12. Ya, Sabtu jam 12. Satu minggu hanya satu match saja. Ya. Terus? Ya, kurang lebih begitu. Baru nanti 4 kita tim. cari record yang terbagus, yang first seed ya langsung lolos ke playoff. Second seed dengan third seed ya Bakal main di play-in. mungkin main play-in. Ya, jadi first seed langsung ke playoff. Fourth seed langsung gugur. Ya. Terus second seed sama third seednya itu harus main di play-in. Jadi kita hanya cari 2 dari 4 Baru main di playoff gitu ya. yang masuk ke ajang playoff gitu. Ya, namanya juga kompetisi di dunia nyata ya, kompetisi begitu. Jadi sebenarnya nggak ada juara 2 gitu. Juara 2 itu apa? Biggest loser. Ultimate loser. Iya, Ultimate. benar. Ultimate loser. Lu udah menang Dia terus kalah juara- gitu. Dia juara di dalam pool yang kalah. Yang kalah. Iya. Dia Juara paling juga. top dari semua yang Iya. kalah. Dia sebenarnya dia top loser. Top loser ya, betul. Karena kemarin ada salah satu siswi entah dari sekolah mana yang nanya gitu kan, kok ada juara 2 nggak? Nggak ada gitu. Mana ada juara 2 ya? Lu champion, kalau enggak ya lu balik lagi tahun depan gitu. Ya, kayaknya cuman ini yang kita introduce di SSBL ya. Kita kan cuma introduce ya, hanya satu champion gitu ya. Kita Iya. kenal ya champion. Ya. Iya namanya Sorry, juara sorry ya. ya juara 2 ya kita kata kasarnya ya nggak dipedulin gitu. Nah, Yang namanya juara ya gitu. pasti satu aja. Iya. Di mana-mana kompetisi ya Ya. begitu. Lu kerja keras untuk bisa juara gitu. Kalau nggak juara ya ulang lagi tahun depan gitu. Juara 2 kan juara kasihan. Apalagi 3, 4, 5. Lebih kasihan Harapan lagi 1, itu. harapan 2. Nah, gitu. Yang namanya juara yang 1. Gak bisa ada 2 tapi. Oke, untuk format WSSBL itu semi bersih. Hmm. Semi bersih 4 quarter main 5-on-5. Ya seperti biasa lah. Nah, terus apa yang dinikmati oleh
SSBL cowok ya kan, WSSBL juga bisa menikmati. Contohnya Coach of the Year, terus ada MVP, ada Finals MVP, statistics, semua adalah gitu. Jadi kita tidak diskriminasi antara cowok sama cewek gitu. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya timnya lebih dikit gitu aja. Ya, gitu. Sama kok. Alright. Nah, sebelum mengakhiri ini semua, saya pengen tanya, kira-kira nih, kalau waktu itu, ya kan, kita berempat yang draft. Oke, seru nih. Kalau kira-kira waktu itu, kira-kira kita berempat yang draft nih, oke? Kalian bakal pick, kalian Top 3 pick. top 3 pick lah kan. Kalau satu aja kan kita tidak teruji. Mau kan nextnya siapa? Masih ada siapa lagi? bentar, gue buka list dulu. Coba lihat nama Lah, jangan nyontek lah. Ya, lihat nama. List nama 48 pemain dulu. Mana nih? Berarti yang first round aja ya. Top 3 kan? Top 3 ya. Top 3 pick, top 3 pemain di tim kita. Ya, top 3 aja, top Oke. 3. Oke. Jadi boleh nyontek nih. Boleh nama lihat doang, pemain nama doang. dari Top- first round pick ya, top- dari 3 draft atau top 3 kita punya pick? top 3 Kita punya kita pick. mau draft atau kita mau pick? Bukan, nih? maksud saya kayak Kita mau Kita draft lah. Kita mau Draft lah, iyalah. Oh, shit. Jadi kita draft nih. Boleh. Jadi kalau udah nggak ada ya nggak ada gitu. Boleh. Makanya Oke. Jadi siapa baru duluan? seru. Harus kompetisi Sabar. lah, siapa duluan nih? Sabar. Ya siapa duluan nih? Buka Harus first round, kompetisi. pemimpa aja. Oke, Oke, Om Bimpa ya. Pemimpa aja. Kan Yang- harusnya kan kita harus pintu bodoh, tapi di sini Nggak Nggak ada. sempit gitu. Yang keluar duluan atau yang Yang paling keluar kecil duluan, ngalah. yang keluar duluan. Yang kecil duluan lah. Enak aja. Masa jadi yang besar kayak gitu? Top 3 pick aja kan? Top 3 aja. Tiga boleh. First round ya, oke. Yang oke. keluar duluan. Ya. Oke. Keluar duluan. Oke. Om Om Bimpa. Bim. Oh, Ada. shit. Om Bimpa. Nggak ada. Nggak ada. Kau ganti. First pick. Oke. Om Bimpa. Yes. Second pick, let's go. Oke, last pick. Oke. Oke, ready nih. Contekan dulu. Sabar. Mari kita cek dulu. Oke. Terdeng deng. With the first pick. Anjir, masih merinding. The first pick. WSSBL draft. Ntar, gua aja. Oke. Udah. Oke, lagu. Tung. Sebentar, kenapa kita harus pakai lagu? Ini ritual. Ini Ya, ini ritual. sebenarnya ritual. gitu. Ini ritual. Fun Kenapa fact, kita ini- harus gimana? Sebenarnya pertama saya kira ini cuma lagu di NBA draft aja. Aha. Tapi ternyata di NFL draft Juga sama. lagu. Begitu juga. Jadi mungkin ini udah culture, udah bagian dari culture Draft gitu. itu harus ada Begini. lagu itu. Iya. Oke. Berarti mulai dari first pick Ko Vincent ya. Wait. Kita harus bikin Oke, sebentar. mana? Nyanyi sendiri. With the first pick in the W. Anjing banget. NG. Ulang. With the first pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Vincent select. Drum roll. Drrrr. Evelyn Wow. Yosudarso. Surprise, motherfuckers. Surprise. Oke, gue ya. Oke. With the second pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Calvin select Joylyn Gisela from SMA Maitreya Wira. Drrrr. Gak ada spidol. With the third pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Dicky select. Darren dong. Darren, bro. Oh, sorry. Ulang. Kan Darren udah kebaca lah. With the third pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Darren select. Brigita Lee.
Coach Diki, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Nggak perlu 1 menit. With the 4th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Dicky select Sherlyn Chua. from Sekolah Global Sekolah Global. Indonesia. Damn son. Oke. Wih, aku Fifth pick kan? Tadi aku pick Pick 8. Jauh kali. Sisa siapa? Sabar. Aku mau lihat. Sabar Mana? dulu. Siap, dikit lagi. Bukan, Iya, aku mau lihat sabar. dia punya itu list. Ya udahlah. Fifth pick kan? Oke. Nggak perlu teng-teng lu lah. Perlu. Enggak usah. Oke, enggak salah ya. Sabar. Fifth Enggak pick salah kan? ya. Iya, 5th pick. Waktu 1 menit udah habis, oi. Weh, lama banget, Ya udah, ayo gas. Teng 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 teng. With the 5th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Dicky select Dolly Sabelda. Buset. Weh, aku udah pengen ambil. ding. With the 6th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Darren select Sherlyn Ziva Patricia. nice pick. Oh no. Bentar. Waduh, Oke. gue panik loh. Coach Kelvin, waktu Anda 1 menit dipersilakan. Oke, ding. With the 7th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Kelvin select Rebecca Javon. Semua aja pemain bas. Bias. Oke. Number 8, number 9. No. Aduh, ternyata feeling coach pas itu kayak gini ya. Susah cuy. Oke. Ding. With the 8th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Vincent select. Oi. Wah, aku tahu nih siapa nih. Oke, Karen Febriani. Oke. Oke, waktu 1 menit ya. Sabar. Oh, kalau lagi ya. dia lagi. Kalau lagi ya curang ah. Iya. Aku tahu nih pasti pemainku nih diambil nih. Siapa? Nanti gak bisa bilang dulu lah. Oke. Ding. Guess who? With the 9th pick Tahu in the lah. 2024 Women SSBL Draft, Team Vincent select Joey Kan, Christina. Number 34. Yoi. Oke. Topik aku point guard, shooting guard, small forward. Tapi kalau lanjut sampai bawah, power forward sebenarnya nggak ada lagi. Siapa ya? Ding. With the 10th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Kelvin select Priya Kenguva. Nice. Yes. Tadi aku lagi mikir ya, mau yang ini atau Karen aja. Aduh. Oh no. Nice. Oh no, aku salah pikir. Halo Coach Jojo. Aduh. Oh, gak apa. Yuk. Bentar, semenit, aku 1 menit. Oh, Satu menit ya. Bejir. God damn. Pasti mau ngambil Cika Novia kan. Dia ada siapa? Brigita. Pokoknya semua point guard deh. Iya, pokoknya Brigita, Sherilyn ya. Gak, si Darren Brigita sama Panika. Sherilyn. siapa tadi dah? Sherilyn. Oh, Brigita sama Panika. Ziva. Iya, Brigita sama KD. Pasti kita butuh pemain shooting guard. Panik lah, masa enggak? Yoi. Get Okay. you. Oke, dah. Dah. Ding. With the 11th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Darren select Chris. Levana Dadali. Darren Raja Wali.
Coach Diki sudah, Coach Diki? Udahlah. Udah ya. Deng 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 deng. With the 12th pick in the 2024 Women SSBL Draft, Team Diki select Chika Novia Resta nice. dari Bintan, bro. Dari Itu Bintan. jago Let's sih, go. itu jago sih. Bintan Pride. Wah, lengkap, ada Nice. ball handler, ada center, ada guard forward. Aku yang penting ada Oke, bulu. kira-kira kita pick 12 ini aja ya kan. Nanti berarti ke 13 kita pilih lottery pick. This is our lottery pick. Udah. Yang Nanti lain, kalian kita komen nggak mau lottery, pusing. kalian komen lottery pick ini atau lottery pick draft lebih Oh. bagus. boleh drop the comment. Oke, seru. Oke, mungkin yang terakhir kita balik lagi ke SSBL seperti biasa. Kira-kira early prediction kita Champion. masing-masing. Janganlah top seed 4 lah. 4. Top seed ya. Siapa aja? Mulai dari inilah. Dari Lala. Yang kecil lah, dari Lala. yang kecil. Dari Lala ya. Ya, Lala. Kalau menurut Lala ya. Dari nomor 4 nih, nomor 4 ya. Sebentar mikir dulu. Bukan draft, bro. Gak usah Ya, aku lagi mikir sekolahnya apa aja. Nomor 4. Pusing amat tuh. Lupa sekolah. elah, udah gak usah urutan. Dari satu lah, satu Yos. Oh, yo. Kan Raja Wali. Oh iya. Raja Wali. Pas Deon kalau butuh syuting Deren Dadali Raja Wali. Raja Wali. Oke, second seat. Second seat. Aku ambil Ananda. Wow. bold statement. Bold statement. Oke, third seat. 3 Mondial. 3 Mondial 4. 4 Mabodi lah. Ceter. Mabodi Thunder. Ceter. Siap. Oke. Berarti yang pertama apa? Yos, Eagles, Kings, Panthers sama Thunders. Oke. Dari Kodiki. Number 1 seat Mondial. Mondial. Second seat Yos. Oke. Third seat. Third seat ada sekolah siapa lagi? Aduh. Lupa kan sekolahnya apa aja. Gak mau lah. Terlalu gampang. Nanti sama semua kan gak. Oke, third seat Semanti. Yo. Oke, next. Fourth seat. Ada di dunia mana cuy, menghayal. Ya udah, fourth seat SMA 4. Boleh. Seat pertama Panthers, seat kedua Eagles, seat ketiga Titans, Titans. seat keempat Lions. Lions. Oke. Kalau kau Vincent gimana? Seat Yos. Oke, Eagles. Soalnya mau lihat Failed Dynasty. Wih. Emang belum Brooklyn fail. Nets. Fail ya. Ya makanya tahun ini ditunjukin gitu. Kalau tahun ini juara berarti tidak fail. Kalau tahun ini tidak juara, Ya. Brooklyn Nets. Ya. Garden, Brooklyn Nets. Brooklyn Pierre Panthers. pindah ke Brooklyn. Brooklyn Panthers. Gak jadi di Mondial lagi. Oke, Oh iya. Felix DKK ya harus juara. Second seat Mondial. Oke. Third seat Ananda. Seat keempat Semanti. Nice. Oke, kalau dari aku first seat Mondial. Tidak fail. Berarti gak seru lah. Enggak lah, first seat kan. First seat kan nggak belum tentu tentu juara. Oh iya betul. Ya. Kan kita tidak predik siapa yang juara, kita predik first seat, second seat, third seat, fourth seat aja. Second seat Ananda, Kings. Third seat Yos. Fourth seat mau surprise nggak? Kartini. Oke. Nah kalau misalkan Kartini bah. Sedikit lah. believe in King Randy. Garanti. Enggak ya, serius Kartini lu
Ada Kartini, potensial. Kartini kalau force it bener-bener jadi centaur. Yoi. Kaki empat. Centaur. Direktur, Bener-bener kan? jadi centaur. We call a centaur not for joke. Kan tidak ada manusia yang setengah manusia, setengah apa? Kuda. Kuda. Jadi itu mujizat. Force it-nya mujizat ya. Yo, mujizat. Apalagi juara ya. Oke, next. Kalau misalkan tim cewek Champion ya. champion. Karena cuma ada 4, nggak mungkin kita bilang 4. Ya kan? Iya. Champion lah, champion. Sekarang kan 48 pemain bagus bagi rata semua kan gitu. Ini belum mulai jadi nggak tahu kita siapa yang mainnya bagus. Tergantung coach lah. Cewek dari siapa? Dari yang paling tua lah. Dari aku. Gak boleh aku nih. Yuk dia dulu deh. Ini kan tadi kau. Dari aku ya. Riders. Riders. Oh. Ghost Rider. Ace. Tapi tergantung Billy sih. Bill jangan kecewakan. Picknya, pemainnya sudah bagus, especially MVP aku sudah bagus. Jangan kecewakan. Tolong coach yang benar. Oke. Oh, ini 2 orang udah beda, ya udahlah aku bikin beda lah. Ya udah aku tim Shine. Wih. Sunshine. Tim Shine bagus tuh. Tim Shine bagus. Tadi lu Lala apa Teletubbies ya? Berarti Shine mataharinya. Iya. Ya ada muka bayi. Lo? Udah lah, aku mau nggak mau. Aku mau beda juga dong. Wis. Aku tim Apa mau beda? Jaws. Jauh. Oke. Sigma katanya Sigma. Nice. Kita lihat ya. Sigma kata mereka. Giga Chat. Sigma. Kita lihat ya nanti gimana gitu. Seru sih. WSSBL seru. Gitu. Kita Semoga mulai semua fresh. semoga semuanya lancar lah ya. Oke. Mungkin podcast kita sampai di sini untuk hari ini. Ya, kita ketemu nanti di regular season ya untuk Ini kan 1 minggu lagi ya. ya 1 minggu dari sekarang gitu. Ya, 10 tim SSBL cowok sama 4 tim WSSBL. Good luck and we'll see you. Okay, peace. Oke. Thank you. Oke.